مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terang sedikit tentang ulum tafsir ya, tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau makiyah itu turun sebelum nopo hijrah. Nah Madinah niku turun setelah nopo hijrah. Meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatah itu turun di Mekah. Tapi setelah Nabi posisi nopo hijrah, maka surat Fatah tetap berkategori nopo Madaniyah. Padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah makiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu, maka berstatus makiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terang ulumul Quran. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah itu karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kula jeeling wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab, ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak Yahudi. Bahasa yang kayak saya itu non semitik bahasa yang kayak non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir semitik, ini ku kafir yang punya kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah bahasa negara ya nggak ada, bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, semuanya warga Indonesia. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan, ya menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya, ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus Kanjeng Nabi dikan dawa Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu nggak ada ayat la abudu mata budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya ini rada jelimet, ben ki rada pinter. Ajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah sudah jadi dokter. Lah, maksudnya rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan, yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la abudu mata abudun wala antum abiduna ma'abud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang akui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Jadi ya rada jelimet, tapi tak latih pinter kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham nara paham. Mantas sababi komen bahwa napa minhum mangger gayane paham insyaallah ya. Paham. Nah dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab sama. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga,
Makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli apa? Kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, jadi sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah berbapak-bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, gue jalalan ngalor ngidul ora mesti berbusuhan. Ketua partai Islam bisa ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Nah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai di murid swida ewu iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai jenenge kiai sapa persis. Dadi loro. Dadi wong Islam ku lho. Kalau mereka enggak mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba asal mati ya bersama bapak di surga. Nah. Makanya ini terus kita ada beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwih angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwih angel. Lan akhire keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng niku ya rontok sisa-sisa. Mergo anggere mati iku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, jadi salat mayit itu artinya itu enggak mayit. Cuma gayane nganggo salat. Sing sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak salat mayit ana sunah ana tuntunane Nabi nak tahlil ora ana. Ya iki kudu ngalah pancen yo ngono tenan sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati iku jelas keliru. Salat mayit itu wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ki ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge dongakno. Mayit. Nanti wonten desa separuh Muhammadiyah separuh NU. Nate ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine mendoa. Ada menit tahlil bid'ah tapi nak mendoakan. Ana sing wedake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Lalu ya terus kayak rabitah mereka dianggap hukum turunan, no? Turunan dari sholat apa? Jenazah. Tapi mereka nak pitung dino, 40 dino kan kayak tradisi Hindu, jari mereka semacam-macam. Semurut tenanan bantau sing laris tahlil, kalau kan jurah laris tahlil, jadi rasa semangat bela. Kalau mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal. Itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya.
Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal, ya Arab. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong khulqum wadijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan, itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2, jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mun kula balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir napa? Mekah. Disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ana wal musyriki. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina itu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham? Jelas ya, jelas bedanya gitu. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amanihum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berpaham apa? Sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa, dari kata syuyu', syuyu'i sepodo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai apa? Sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, atau Rabi Maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu apa? Ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid. Karena Tuhan jadi 3, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafaral ladzina qalu inna huwa salisun salasa. Laqad kafaral ladzina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana?
Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdir pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luwih naif. Luwih naif luwih lucu. Jadi ana sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak nguyah ning ndase. Nangis. Ya ailahun yabulu ahli sa'laban. Mosok pangeranku trimo diyoi. Lho, Mak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mak, ketoke bener pangeran, Mak. Pangeranku iku kacau, Mak. Trimo diyoi." Jadi carane Islam ku yo naif-naif, maksudnya ku ya mergo yo saking mau sing. Jadi ana sing gawe sembahan kok roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. Gak pangeran kok roti, bareng lesu akhirnya dipangan. Ana meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Bareng anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Lah dhisik iku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning mbuh. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anake ditakoki, "Kowe pangeranmu sapa?" jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangeran iku kowe gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Isa. Sehingga ketika periode Madinah, itu jotos-jotosan itu perkara itu. Jadi orang Yahudi, wah Musa Nabi paling keren. Kau Nabi koyok Musa. Sing jare orang Islam, Nabi paling keren Muhammad. Kau Nabi koyok apa? Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijaknya Nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kayak jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa ya wis ra apa-apa muji Musa wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu itu kearifane Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi